Halo, selamat jumpa kembali di dalam acara podcast The Reluctant Economist. Hari ini tanggal 9 November 2025. Wow, tanggalnya 9/11. Tenang aja, nggak ada apa-apa kok. It's only a coincidence. Kita mau review lagi mengenai berita-berita perkembangan geopolitik dan juga global ekonomi, apa yang terjadi, dan juga nanti terakhir kita bahas mengenai Indonesia. Tapi Indonesia terakhir aja ya, nggak usah terlalu banyak, nggak ada yang penting. Oke, pertama adalah mengenai US government shutdown. Jadi ada deadlock antara pemerintah, eksekutif, dan juga DPR mengenai anggaran. Sampai sekarang belum settle. Dampaknya salah satunya atau beberapanya adalah program bantuan SNAP EBT, pangan gratis itu terhenti. Jadi sejumlah jutaan orang sudah mulai kelaparan karena mereka perlu kupon untuk beli makanan dari federal government. Petugas-petugas di airport juga mulai tidak bisa dibayar gajinya, ya. TSA, Transportation, ya, Security Authority, mereka juga mulai komplain gajinya nggak dibayar, gitu. Karena US government shutdown, maka negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika juga terhenti. Ya, dampaknya apa ya masih belum jelas. Ini kan udah bulan November kan, berarti Januari 2026 tinggal 2 bulan lagi. Berarti harus segera disettle. Tapi kalau memang US government itu shutdown, ya kita nggak bisa maksa dari pemerintah Indonesia. Oke, kemudian tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 kemarin itu Kingdom of Saudi Arabia mengadakan namanya Mega Investment Summit, ya, mengundang sejumlah perusahaan raksasa, ya. Siapa aja yang datang di sana? Oh ya, jadi Pangeran MBS ini mengundang CEO dan juga pemilik perusahaan yang gede-gede di dunia, ya, seperti JP Morgan, Franklin Templeton, BlackRock. Wow! BlackRock datang ke Saudi Arabia. Wow, BlackRock itu adalah the largest fund manager in the world, pemilik lahan yang sangat besar dan sangat berpengaruh di dalam pemerintah Amerika dan dunia. Ya, jadi bukan hanya di ekonomi, tapi politik BlackRock itu sangat kuat. Kemudian Goldman Sachs datang, Carlyle juga datang, Citigroup, Total Energies, OpenAI, Alphabet, Google, ya, Menteri Keuangan dari sejumlah negara, Public Investment Fund yang mengelola 1 triliun US dollar di Arab Saudi itu sendiri. Indonesia diundang nggak ya? Wah, saya nggak tahu. Saya tadi cari beritanya di Google, kayaknya Indonesia nggak diundang. Perwakilan dari dunia swasta dan pemerintah kayaknya nggak diundang, ya. Jadi Mega Investment Summit ini sudah diadakan oleh Pangeran MBS sejak tahun 2016. Jadi sejak tahun 2016 ini Pangeran MBS sudah membuat sejumlah langkah reformasi di Saudi Arabia yang sangat luar biasa, ya. Acara ini dibuka dengan tari-tarian dari penari Korea. Penari Korea yang sangat energik dan sangat lincah, ya. Hebat gitu. Tari-tariannya bukan dari Arab Saudi, dari South Korea. Kenapa? Ya karena Arab Saudi tahu South Korea itu lagi naik daun. Itu aja sih, gitu kan. Kemudian ada setelah tarian Korea ini ada robot bawa kunci. Kunci ini nanti diserahkan kepada panitia di atas panggung. Kunci ini menandakan masa depan. Karena yang duduk di event Mega Investment Summit ini adalah pemilik dunia, ya. Mereka ini adalah pengusaha dari Amerika, ya. Mereka lah yang menggerakkan ekonomi, perdagangan, investasi dunia. Jadi pemerintah Saudi Arabia itu mengerti bahwa yang memiliki investasi ekonomi dunia dan menggerakkan ekonomi dunia itu adalah Amerika Serikat. Makanya dikasih kuncinya ke sana. Semuanya yang duduk di situ adalah pengusaha perusahaan Amerika. Silakan lihat di YouTube, namanya Mega Investment Summit Saudi Arabia 27 sampai 30 Oktober 2025. Ya. Bahkan
MC daripada acara tersebut, seorang wanita bernama Miss Mariana, itu tidak pakai penutup kepala. Santai aja. Pangeran MBS sudah ngerti yang kayak gitu-gitu udah nggak perlu lagi. Yang perlu adalah cuan, bro. Cuan. Show me the money, nigga. Ya. Bukan lagi yang kayak gitu-gitu, udah nggak ini. Ya. Just show me the money. That's what matters to me, nigga. Oke? Oke, ya. Jadi itu mengenai dunia. Ya. Pergerakannya cepet banget. Dan kayaknya Indonesia hampir nggak diajak, bro. Nggak masuk dalam frekuensi. Ya, presidennya, menteri keuangannya, ya, ketua Danantara kemana aja, bro. Ya. Oke, mengenai Indonesia, menteri keuangan yang baru, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, melakukan banyak hal membela rakyat Indonesia dari segi pajak dan lain sebagainya. Saya mengacungkan jempol kepada Bapak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ya, saya mengacungkan jempol. Beliau bertindak sangat tegas, sangat cepat dan sangat keras, ya. Tapi beliau itu tugasnya itu hanya sebagai bendahara atau inspektur keuangan negara. Dia memastikan dana APBN yang notabene dari uang pajak rakyat itu harus digunakan dengan baik dan benar. Ya, itu satu. Tapi kekurangannya adalah kita masih perlu 2 orang lagi. Yang kedua adalah arsitek, pemikir, yang buat program-program ekonomi, investasi yang sangat jitu untuk Indonesia, supaya ekonomi Indonesia itu naik lagi. Sekarang ekonomi Indonesia itu lagi tengkurap. Ya, dana APBN, dana APBD semuanya disimpan di bank. Pejabatnya cuma dapat yang namanya bunga. Cuan, bro, cuan. Ya. Jadi kita butuh orang yang bisa nyiapin program ekonomi nasional, lokal, supaya memberikan dampak jitu bagi ekonomi Indonesia. Yang ketiga adalah kita butuh enforcer. Orang memastikan bahwa semua orang di pemerintah pusat dan di pemerintah daerah itu bekerja. Karena dari podcast saya sebelumnya dan dikonfirmasi juga oleh Bapak Menteri Keuangan Purbaya yang terhormat, bahwa semua orang di daerah dan di pusat itu males. Nggak ada yang mau bekerja. Bahkan duit rakyat disimpan, dia cuma ngambil bunganya dari BPD. Cuan, bro. Cuan, bro. Nggak ada yang mau kerja, bro. Nggak ada yang mau mikir, bro. Itulah Indonesia. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, Mr. Reluctant Economist, ada harapan nggak untuk Indonesia? Untuk ekonominya? Ya, denger dong penjelasan saya. Kalau tidak ada arsitek ekonominya dan juga tidak ada enforcersnya yang memastikan program ini harus dijalankan, ya ekonomi Indonesia nggak kemana-mana. Gitu. Kok yakin amat? Ya nggak apa-apa. Anda mau membuktikan, ya silakan. Dalam 3-4 bulan lagi lihat aja apa yang terjadi nanti di bulan Februari atau Maret. Kalau tidak ada program ekonomi yang benar-benar jitu dan ada orang memastikan bahwa program itu dijalankan dengan baik, benar. Indonesia tuh negaranya gede banget. Ya. Hampir 500 plus kabupaten, 38 provinsi. Berapa ASN-nya? Di pemerintah pusat aja udah nggak ada, hampir nggak ada yang mau kerja, bro. Semuanya main medsos, bro. Gitu. Oke, ya. Seperti janji saya, mungkin nanti video berikutnya 1-2 bulan lagi, karena memang informasi yang sampaikan itu harus berkualitas. Saya nggak bikin podcast tiap minggu atau tiap bulan, mungkin tiap 2 bulanan aja, supaya Anda juga tahu bahwa saya menjaga kualitas pemberitaan, informasi, analisa yang saya lakukan. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga kamu mendapat pencerahan mengenai global ekonomi dan juga Indonesia ekonomi, dan kamu tahu apa yang terjadi dan kamu semestinya mesti ngapain. Apakah kamu ibu rumah tangga, apakah kamu seorang pengusaha, orang kerja kantoran, apakah kamu anak sekolah, ya biar aja kamu dapat bayangan seperti apa sih Indonesia ekonomi itu. Oke, thank you. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.